Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Agustin dari kelas 4A Manajemen, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9, mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi, akan membahas materi tentang bekerja dan berusaha. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang definisi bekerja. Bekerja berasal dari kata dasar kerja yang berarti perbuatan dan usaha. Kata kerja diberi awalan be menjadi bekerja yang artinya perbuatan atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Nah, secara etimologi, bekerja merupakan perbuatan, usaha, atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan secara terminologi, bekerja merupakan segala usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, dalam Islam, bekerja merupakan segala usaha yang dilakukan oleh manusia, baik yang ditujukan untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Jadi, bekerja itu bertujuan untuk selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga untuk memberikan kebaikan untuk dirinya dan juga orang lain yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis Nabi SAW yang artinya, janganlah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan makanan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam pada zaman dahulu makan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah bekerja dan berusaha jenis apapun yang dilakukan di jalan kebaikan akan menghasilkan kebaikan pula. Begitu pula sebaliknya, bekerja dan berusaha yang dilakukan di jalan keburukan akan menghasilkan keburukan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menggantungkan diri kepada orang lain dan orang-orang yang bermalas-malasan, karena itu merupakan sifat yang tercela. Kemudian, sistem ekonomi Islam menganggap bahwa bekerja merupakan suatu bentuk kebaikan yang akan menghasilkan sebuah kebaikan dan mendorong kebaikan yang lain. Jika seseorang bekerja di jalan kebaikan dan dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak hanya menghasilkan materi, tetapi juga menghasilkan amal soleh karena perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang bekerja dan berusaha, yang pertama yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadatihi fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha melihat yang gaib dan yang nyata, dan diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya sesungguhnya manusia hanya memperoleh apa yang telah ia usahakan. Nah, dari kedua ayat tersebut maka dapat disimpulkan segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia, baik berupa amal soleh ataupun dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, akan diperlihatkan oleh Allah sejelas-jelasnya ketika hari akhir nanti. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Dan sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh manusia
baik berupa kebaikan maupun keburukan, itulah nanti yang akan dihasilkan atau diperoleh oleh manusia. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penanda Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Motivasi kerja dalam Islam yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang cenderung akan memiliki dorongan maupun motivasi. Di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya, orang lain yang ditanggungnya, dan keluarganya. Dalam skala prioritas kebutuhan, terdapat 3 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan daruriyah atau kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini mencakup kebutuhan akan bahan-bahan pokok atau bahan-bahan makanan seperti sandang, pangan, dan pakan. Contohnya, beras, gula, minyak, dan sebagainya. Yang kedua, hajah, kebutuhan akan barang-barang sekunder seperti TV, kulkas, dan kipas angin ataupun sebagainya. Nah, selanjutnya ada tasaniyah, ya, ini kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang-barang mewah, contohnya seperti mobil dan lain sebagainya. Dalam pemenuhan kebutuhan tadi, seseorang akan diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan daruriyah. Mengapa demikian? Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya yang namanya beda harga dan supaya terjadinya kestabilitasan pasar. Kalau seseorang cenderung diarahkan dahulu untuk memenuhi kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah, hal ini ditakutkan atau diperkirakan akan menimbulkan inflasi. Maka dari itu, dalam hukum ekonomi Islam, seseorang cenderung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan primernya terlebih dahulu. Yang kedua adalah untuk meneguhkan syariat Islam. Seseorang kerja keras yang disertai dengan niat, ucapan, tindakan yang disesuaikan dengan syariat Islam itu disebut dengan jihad fisabilillah. Nah, apabila seseorang sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya, disertai dengan niat yang tulus lillahi ta'ala untuk mendapatkan karunia Allah, maka itulah yang disebut dengan jihad fisabilillah. Nah, apabila niat yang tulus tadi itu jihad fisabilillah untuk mendapatkan status pekerjaan, itu disebut dengan jihad fisabilillah. Tapi kalau niat yang tadi tersebut dipakai untuk mendapatkan kekayaan, untuk kebesaran nama, dan untuk segala kehormatan yang ada pada dirinya, untuk mengagungkan namanya, nah ini bisa disebut juga dengan jihad fi sabilis syaitan. Nah, baiklah, yang ketiga adalah untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim jika ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, tentu ia harus mengoptimalkan kemampuan maupun kesempatan yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang manfaat. Nah, sama halnya seperti orang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Apabila dia mengoptimalkan kesempatan dan kemampuan yang ada untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya maupun orang lain yang berada dalam tanggungannya, maka usaha tersebutlah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menambah nilai manfaat suatu barang. Apabila kita memproduksi suatu barang yang menambah maslahat maupun menambah manfaat untuk kebanyakan orang dan banyak digunakan orang, maka sesungguhnya kita telah mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena hukum dasar fikih dalam bermuamalah pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajra Lestari. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dalam bekerja. Nah, yang pertama itu teman-teman, nilai-nilai dalam bekerja ada tauhid. Bekerja ini dalam ekonomi Islam tidak sekedar menampakkan atau menunjukkan kegigihan dan keuletan kita, akan tetapi juga untuk mendapatkan karunia Allah serta tauhidnya. Nah, di dalam aspek Islam ini terkait tauhid adalah tidak boleh melanggar dari prinsip-prinsip syariah. Apa saja prinsip-prinsip syariah itu? Nah, prinsip syariah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ketika kita memproduksi barang, tidak boleh barang yang najis, haram, mengandung unsur riba, seperti kayak perjudian. Nah, yang kedua itu adalah ketika kita bekerja, kita tidak boleh melupakan apalagi melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika sudah azan, kita segerakan untuk mengerjakan sholat, kita tinggalkan dulu pekerjaan kita. Nah, yang kedua itu ada ta'abudi. Secara terminologi, ta'abudi ini adalah ketentuan nas yang masih diintervensi. Di sini maksudnya adalah semata-mata mengabdi kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul dan tidak merubah atau bahkan menguranginya. Yang ketiga ada takafuli. Nilai takafuli adalah sikap tanggung jawab sosial setiap muslim kepada saudaranya. Di dalam Islam tidak pernah membedakan profesi yang paling tinggi, yang rendah, karena hanya keimanan yang akan membedakan kita di akhirat kelak. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu ta'awuni. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang terkait dalam dunia kerja bahwa untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam menghasilkan manfaat. Tidak ada atasan atau bawahan di dalam dunia kerja. Pengusaha dan pekerja dapat saling bekerja sama. Sekian dari saya, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari kelompok 9 mengenai materi bekerja dan berusaha. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.